Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai asetku ya teman, dan juga mengenai NPWP, dan juga nanti aku bakal coba mendanai lagi ya teman. Nah pertama aku pengen menjawab pertanyaan dari Kak Roy Samuel, masukin NPWP-nya dari mana ya? Nah jadi gini ya teman, kalau misalnya kamu ikutin di grup Telegramnya asetku, ada salah satu RM yang berkata sepertinya teman, atau informasi langsung dari asetkunya. Halo temanku, ada info penting nih untuk kamu, yuk langsung disimak ya. Perbarui data NPWP kamu dengan silakan melampirkan data di bawah ini. 1. Nomor NPWP wajib sesuai nama KTP termasuk lansia. 2. Nomor HP terdaftar di asetku. 3. Foto KTP. 4. Foto megang KTP. 5. Foto NPWP. Berikutnya kirimkan datamu ke alamat email ini ya teman, cs@asetku.com dengan lampiran pengkinian data NPWP strip nama lengkap. Ini maksudnya subjeknya ya teman. Jadi kamu nanti di emailnya tulis subjeknya pengkinian data NPWP strip nama kamu ya teman, nama lengkap kamu yang terdaftar di sini. Nah di sini kamu kan diminta untuk memfoto NPWP kamu. Berarti harusnya sih kita harus memiliki NPWP fisik ya. Sepertinya kalau misalnya menggunakan NPWP yang elektronik atau digital sepertinya belum bisa ya. Cuma nanti aku bakal coba konfirmasi lagi karena aku pribadi juga menggunakan NPWP yang elektronik ya teman. Nah di sini pastikan kamu kirimnya ke alamat yang benar ya. Jangan sampai kamu salah kirim, nanti takutnya kalau salah kirim nanti malah datamu bisa disalahgunakan. Jadi pastikan kamu dengan teliti, nggak apa-apa makan waktu lebih lama, yang penting kamu kirimnya benar ya teman. Berikutnya, tambahan untuk pasangan suami istri yang memiliki satu nomor NPWP yang sama wajib mencantumkan dokumen kopi akta nikah atau bukti nikah sebagai bukti proses identifikasi bahwa benar mereka tercatat sebagai pasangan suami istri. Kemudian bisa dikirimkan ke email cs@asetku.com dengan lampiran pengkinian data NPWP gabungan suami istri. Nah, jadi gitu ya buat Kak Roy Samuel, semoga ini bisa menjawab buat kamu ya. Jadi ini emang agak sedikit ribet di mana kita masih belum bisa melakukannya secara otomatis. Seperti yang kamu ketahui kalau kamu cek di video sebelumnya, kalau misalnya di EasyCash kan kita bisa langsung masukin ya teman. Kita tinggal masukin nomor NPWP, masukin data, masukin nomor KTP, terus pencet submit, terus langsung dicek dari pihak sananya. Kalau di sini kita harus melakukannya secara manual dan kita harus kirim email ke CS ya teman. Tapi aku nggak tahu kalau nanti ke depannya mungkin bakal diupdate supaya prosesnya lebih mudah atau enggak. Jadi kita tunggu aja ya kabar berikutnya dari asetku ini teman. Semoga ini membantu buat kamu ya Kak Roy Samuel. Berikutnya yang kedua aku pengen membahas soal skor kredit ya teman. Jadi aku sempat bertanya ke RM-nya gimana sih kredit scoring yang benar yang tepat di asetku. Kan kemarin aku nunjukin kredit scoring yang di kartu kredit. Nah, aku udah bertanya ke RM, jawaban RM-nya adalah terkait yang di sini ya, teman. Jadi kamu bisa ke websitenya asetku.co.id, ini websitenya kamu tinggal cek di sini. Kalau kamu scroll ke bawah, nah di sini ada penjelasan skor kredit peminjam. Skor kredit adalah berdasarkan transaksi historis peminjam dan perilaku pembayaran. Semakin tinggi skor, semakin baik kredit. Artinya, semakin skornya tinggi, itu artinya mereka di masa lalu punya track record yang bagus, mungkin bayarnya tepat waktu atau bayarnya lebih cepat, nggak pernah ribet, nggak pernah terlambat gitu ya teman. Semakin tinggi skor maka semakin bagus. Di sini kamu bisa lihat 0 sampai 600 kredit umum. Kalau misalnya 600 sampai 900 itu tergolong kredit bagus. Nah, di sini yang sangat bagus itu di angka 900 sampai 1000. Jadi teman, kalau misal kamu mau mendanai, kalau misal kamu punya waktu lebih, ya alangkah baiknya kamu memilih seorang atau borrower-borrower yang memiliki kredit yang sangat bagus ya teman. Nah, di sini mungkin kita bakal langsung coba mendanai aja ya. Kita di sini aku udah siapin aplikasinya, kita bakal mendanai, dan kebetulan aku saat ini memiliki 2 kupon ya. Jadi aku bakal sekaligus manfaatin ini. Gimana cara kita melakukan pendanaan? Caranya kamu tinggal ke bagian home ini, kemudian kamu klik di yang bagian 4,2% ini. Ini 4,2% artinya bunganya. Kita tinggal pencet danai sekarang. Nah, di sini kan ada banyak banget nih peminjam yang bisa kita pilih ya, teman. Jadi menurut skor kredit ini pastikan kita milih yang setinggi mungkin. Kalau kamu ketemu yang 900 sampai 1000, ya langsung danai aja, teman. Karena itu bakal lebih bagus. Aku bakal coba cari apakah ada yang memiliki skor setinggi itu ya, teman. Nah, kita scroll aja terus. Nah, di sini ada ya, skor kreditnya 914. Aku bakal pilih di sini. Kita scroll lagi ke bawah. Kalau misalnya ada yang 900 lagi, mungkin aku bakal langsung danai. Cuma kalau misalnya nggak ada, ya kita masukin berapa aja. Ini ada lagi ya teman, core credit 912. Ya udah, kita tinggal pencet konfirmasi. Di sini kenapa aku danai 1,1 juta? Ini tujuannya supaya aku bisa menggunakan kupon. Di sini aku memiliki kupon 100.000, dimana dengan menggunakan kupon ini, aku bakal dapat bonus 100.000 rupiah. Tapi minimal pendanaannya harus 1 juta ya teman. Berikutnya kita tinggal pilih BCA Virtual Account, asuransi kreditnya kita nyalain. Berikutnya tinggal konfirmasi pendanaan Anda. Nah, seperti biasa kita harus membaca semua kontrak ini, terus kita harus baca tiga-tiganya teman, sampai tanda di sini dari baca jadi terbaca. Ya artinya kamu udah beresin baca kontraknya. Berikutnya kamu tinggal pencet setujui perjanjian di sini. Nah, berikutnya kita akan seperti biasa kita menandatangani dokumen ini menggunakan DigiSign ya teman. Kita nggak pakai Privy di sini, kita pakainya DigiSign. Caranya gimana? Kamu tinggal pencet sign page di sini, kemudian pencet sign.
sign page lagi, sign di sini. Berikutnya kamu tinggal pencet proses ya teman. Kalau udah oke, kamu pastikan nomor HP benar, email benar, tinggal kemudian kamu kirim OTP. Nah, setelah kita menerima OTP-nya, kita tinggal masukin angkanya ya teman. Berikutnya masukkan password kita. Kalau udah oke, kamu tinggal centang saya menyetujui menandatangani dokumen ini. Tinggal pencet setuju ya teman. Kalau misalnya nanti dokumennya semua udah benar, passwordnya benar, OTP-nya benar, kamu bakal dikasih notifikasi seperti ini. Sukses, proses tanda tangan berhasil. Tekan di sini untuk melanjutkan. Berikutnya peminjam dalam proses tanda tangan. Mohon menunggu. Kita tinggal pencet kembali ya. Jadi seperti biasa kita hanya tinggal perlu menunggu berapa saat. Yaitu di sini 4 menit 50 detik ya teman. Yaitu 5 menit. Nah, mungkin kita bakal mendanai lagi ya teman. Kalau misalnya masih ada, karena di sini kebetulan aku masih punya kupon lagi. Aku bakal cari lagi apakah ada orang yang memiliki skor kreditnya sampai 900 lagi. Kita bakal cari. Kalau misalnya kamu udah scroll sampai bawah terus gak ketemu, aku rasa masih gak apa-apa sih kalau kamu ambil yang katakan 800 atau 700, aku rasa masih oke sih. Nah, di sini aku ketemu 974. Nah, di sini ada ya teman, 997. Berikutnya kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Dan jangan lupa kita nyalakan kupon lagi ya teman. Kita tinggal konfirmasi lagi. Nah, kita tinggal baca perjanjian lagi, kita tinggal mengulangi step yang tadi ya, sama ya teman. Sebenarnya akan lebih efektif kalau kamu langsung masukin uangmu dalam satu pendanaan. Cuma karena di sini aku kebetulan pengen manfaatin kupon, makanya aku transfernya sekali-sekali ya teman, supaya aku bisa menggunakan kuponnya sehingga kuponnya nggak expired. Nah, seperti yang kamu ketahui, kalau kuponnya kelamaan didiemin, takutnya expired juga teman. Berikutnya kita tinggal sign page. Di sini sign page lagi, sign, proses. Setelah itu kita tinggal kirim OTP. Langkahnya sama persis seperti yang tadi. Berikutnya kita tinggal masukkan password kita. Kalau udah, tinggal saya menyetujui, kemudian kita setuju ya teman. Berikutnya sukses, proses tanda tangan berhasil. Tekan di sini untuk melanjutkan. Jadi kita tinggal pencet kembali. Jadi kita hanya tinggal perlu menunggu sebanyak 5 menit. Setelah itu nanti kita melakukan pembayaran, beres deh. Jadi seperti itu teman cara untuk mendanai. Nah, sambil menunggu di sini mungkin aku bakal merespon salah satu komen dari subscriber kita ya. Dari sini dari Kak Agung Tesman, bagi saya pribadi agak membingungkan bagian Excel-nya. Akan lebih simpel di mana disebutkan adanya dana awal 10 juta, asuransi 300.000, net return 120.000, supaya ROI-nya pun langsung dihitung sesuai patokan yang diinginkan. Apakah dari net return atau gross return? Sebab info dari RR Masatku, jika tidak ada yang gagal bayar, dana awal plus asuransi plus net return akan diberikan. Nah, jadi waktu itu aku sempat siapin Excel ini. Kalau misalnya kamu ngerasa Excel ini agak ribet, mungkin aku bakal bikin versi lebih simpel ya teman. Jadi aku bakal bikin di tab yang sebelah kanan ini. Nah, kalau misalnya kamu ngeliat ini agak bingung, kamu tinggal lihat yang sebelah sini ya teman. Jadi di sini aku tinggal masukin modal awal, jatuh tempo, net return. Jadi kamu nggak perlu pusing lagi karena di sini udah dimasukin asuransinya ya. Nih, katakan tadi kita mendanai sebanyak berapa ya? Kita buka salah satu pendanaan kita ya. Tadi kalau nggak salah 1.100.000 ya teman. 1.100.000. Nah, kalau misalnya kita pencet oke, nah di sini kamu bisa lihat ya, modal awalnya 1 juta sekian, kemudian jatuh temponya jadi segini, dan return yang kita dapat itu bakal di angka 1,165%. Kalau disetahunkan tinggal dikali 12 aja ya teman. Angkanya ya di sekitar 14%. Kalau kamu tanya apakah return ini menarik, menurut aku masih termasuk lumayan menarik sih. Nah, tapi yang perlu kamu note adalah ini kita belum menghitung kalau misalnya ada yang gagal bayar. Nah, nanti mungkin untuk perhitungan yang kalau misalnya ada gagal bayar, mungkin aku bakal coba siapin di video berikutnya teman. Karena menurut aku pribadi agak ribet juga sih hitungannya. Jadi menurut aku pribadi masih lumayan menarik ya teman. Walaupun kalau misalnya kita bandingin sama kompetitornya, katakan Rupiah Cepat atau EasyCash, saat ini aku rasa yang cukup menarik yaitu EasyCash ya. Kamu juga boleh berinvestasi di EasyCash. Kalau kamu pengen investasi di EasyCash, kamu boleh cek di playlist EasyCash di channel ini ya. Nah, di sini satu pendanaan kita udah ada yang bisa melakukan pembayaran. Di sini menunggu VA ya. Nah, di sini statusnya kalau kita reload, statusnya udah menjadi unpaid. Jadi kita tinggal buka di sini, kita pencet salin. Nah, berikutnya aku akan melakukan pembayaran menggunakan Neobank ya, teman. Karena BC aku sekarang lagi ada limit transaksi harian, jadi aku menggunakan Neobank aja. Caranya kita tinggal pencet transfer di sini, kemudian kita pilihnya pembayaran VA ya, teman. Nah, kita tinggal masukin kode VA di sini. Kemudian kita masukin banknya. Banknya adalah, nah di sini teman, karena neobankku nggak bisa dipakai, jadi akhirnya aku kembali menggunakan BCA. Dan ternyata setelah aku coba, aku masih bisa ya teman, limitnya masih belum terbatas, limitnya masih belum kelewat. Jadi untuk kali ini pendanaan kedua aku bakal coba menunjukkan pembayaran melalui BCA. Kita tinggal pencet ke bagian unpaid ini, kita salin. Setelah itu kita tinggal klik BCA mobile kita, kemudian kita login seperti biasa. Kalau udah, kita tinggal pencet ke bagian M-transfer ini, kemudian BCA virtual account. Selanjutnya kita tinggal masukkan nomor virtual accountnya. Kita pencet OK, kita pencet send. Setelah
Setelah itu kita tinggal konfirmasi, kalau misalnya udah benar, kita tinggal pencet OK, lalu masukkan PIN kita seperti biasa ya teman. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK di sini. Nah, di sini udah beres ya teman. Asetku total tagihannya sekian, udah beres. Kalau misalnya kita kembali sini, kan sekarang statusnya unpaid. Kalau kita reload, sekarang statusnya udah menjadi matching ya. Ini artinya kita udah membereskan pembayaran, kita tinggal menunggu berapa saat, kita tunggu 1 hari, nanti bakal udah mulai melakukan pendanaannya. Nah, kalau misalnya kita buka di sini, kamu bisa lihat ya, kita buka salah satu aja, modal awalnya 1,1 juta. Nih, kita bisa lihat nanti pada saat jatuh tempo, uang kita akan menjadi 1.146.200. Nah, kenapa di sini 1.246.200? Kenapa beda 100.000? Karena aku udah menggunakan kuponnya, teman. Nah, kita ambil contoh yang pendanaan kedua di sini, yaitu 1.200.000. 1200. Nah, jadi tadi kita modal awalnya 1236 karena kita bayar 36 ribunya untuk asuransi. Pas jatuh tempo, uangnya menjadi 1.250.400 rupiah. 1.350.400 rupiah. Kenapa beda 100 ribu? Karena aku menggunakan kuponnya, teman. Nah, jadi gitu ya, teman, untuk cara mendanai di asetku ini. Nah, jadi buat Kak Agung Tesman, semoga ini bisa membantu kamu ya. Aku udah tulisin modal awal, jatuh tempo, sama net return. Semoga ini bisa membantu kamu. Kalau misalnya kamu bingung lihat ini, kamu lihatnya sebelah kanan aja. Kamu tinggal masukin angka yang di sini ya, teman, yang kamu ganti. Tapi kalau misalnya nanti kamu masih pengen edit-edit lagi, kamu bisa download sheet ini, kemudian kamu save as copy, kemudian kamu tinggal edit-edit. Karena kalau kamu udah save as copy, kamu bisa edit ya, teman. Tinggal kamu bisa atur sesuai dengan preferensi kamu. Semoga bantu ya buat Kak Agung Tesman. Nah, berikutnya aku hanya ingin mengingatkan suatu hal ya teman, yaitu ini dari pendanaan yang sebelumnya. Dimana aku pengen ingetin kalau misalnya kita punya pendanaan yang dari zaman dulu, yang masih sistemnya beda. Nih, katakan yang ini ya, pendanaan 12 bulan, dimana aku danainnya di bulan 8 tahun lalu. Nah, di sini kan ada setting untuk mengatur pendanaan dilanjutkan secara otomatis. Jadi ini settingnya udah nggak berfungsi ya teman. Kalau misalnya kamu nyalain di sini atau kamu matiin, nanti pada akhirnya uang ini akan ditransfer balik ke rekening kamu. Jadi nggak gitu perlu khawatirin masalah ini. Karena yang terjadi adalah saat itu aku masih punya satu pendanaan. Kalau misalkan kamu lihat di riwayat transaksi, di history, nah di sini ada penarikan 8,7 ya teman, 8.720.301 rupiah. Ini aslinya adalah pendanaan dari yang tempo dulu, yang menggunakan sistem asetku yang dulu. Setelah jatuh tempo, walaupun aku udah set di auto allocate, nanti uangnya tetap dikembalikan ke aku. Padahal waktu itu aku udah set auto allocate, tetap uangnya dibalikin ya teman. Nah, jadi gitu ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini aja dulu teman-teman pembahasan kita mengenai gimana cara berinvestasi di asetku dan update mengenai NPWP ya teman. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terus bagi kamu yang baru mulai invest, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Dengan menggunakan kode tersebut, kamu dapat bonusnya kamu pakai buat investasi biar porto kamu semakin besar ya teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.